Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Karang Taruna se-Kabupaten Majalengka. Saya bersama Ketua Karang Taruna se-Provinsi Jawa Barat baru saja menyelesaikan vidcon dengan Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Senin 13 April 2020 pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Ada beberapa hal yang kita bahas, diantaranya adalah program-program pemerintah yang disiapkan dalam rangka penanganan COVID-19 di Jawa Barat, khususnya untuk di Majalengka. Yang pertama, pemerintah telah menyiapkan Kartu PKH. Kartu PKH, program PKH ini sudah berjalan sejak lama, namun dalam rangka COVID-19 ini kuantitas penerima KPM ditambah dan juga nominal bantuannya pun ditambah. Yang kedua adalah kartu BPNT yang saat ini disebut dengan kartu sembako. Kartu sembako pun nominalnya ditambah dan juga kuantitas KPM-nya ditambah. Yang ketiga ada kartu prakerja. Kartu prakerja disiapkan oleh pemerintah untuk kalian generasi muda yang sudah punya pekerjaan tapi kemudian karena COVID-19 ini dirumahkan atau di PKH, atau bahkan kalian yang masih menganggur, atau bahkan teman-teman pemuda yang punya usaha tapi karena pandemi ini usahanya kemudian tidak bisa berjalan lancar, silahkan mendaftar di kartu prakerja. Yang keempat adalah bantuan sosial presiden. Bantuan presiden saat ini difokuskan dulu di wilayah-wilayah yang sudah dilaksanakan PSBB agar bisa membantu warga-warga yang tidak bisa menjalankan roda ekonominya karena pembatasan sosial berskala besar tersebut. Yang kelima, untuk teman-teman Karang Taruna Desa di 343 desa dan kelurahan Kabupaten Majalengka, pemerintah telah menginstruksikan untuk mengalokasikan dana desa di desa masing-masing sebanyak 20-30% untuk penanganan masyarakat miskin baru atau masyarakat rawan miskin. Yang keenam adalah bantuan sosial provinsi. Nah, ini bantuan yang disiapkan oleh Provinsi Jawa Barat, oleh Pak Gubernur Jawa Barat, menginstruksikan kepada Karang Taruna se-Jawa Barat, Karang Taruna Provinsi, Karang Taruna Kabupaten, Karang Taruna Kecamatan, dan Karang Taruna tingkat RW, khususnya Karang Taruna unit di RW, untuk melakukan pendataan masyarakat miskin yang rawan miskin, yang tidak bisa menjalankan hidupnya secara normal karena adanya pandemi 19 ini. Karang Taruna bersama ketua RW masing-masing dipersilahkan untuk berkoordinasi dengan RW dan juga pemerintah desa untuk melaksanakan survei lapangan dan juga menjadi verifikator bantuan provinsi dan ikut menyapu data-data yang mungkin saja masih tercecer, tidak terdata oleh pemerintah, dalam rangka menyiapkan data mutakhir, data-data keluarga yang rawan miskin. Teknisnya seperti apa nanti kita akan bahas kembali, dan juga akan ada surat nanti, mudah-mudahan 2-3 hari ke depan, surat teknis untuk hal tersebut. Yang terakhir adalah bantuan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, Pak Bupati Majalengka, Pak Dr. Haji Karna Subahi telah menyiapkan anggaran darurat COVID-19 Kabupaten Majalengka sebesar 30 miliar. Dan juga banyak hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Majalengka membagikan masker gratis yang akan dibagikan oleh puskesmas masing-masing. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Majalengka telah membentuk tim gerak cepat yang disinergikan dengan puskesmas dengan jangka IMA. Yang ketiga, menyiapkan rumah sakit rujukan, diantaranya Rumah Sakit Cederas dan Rumah Sakit Majalengka dengan ruang isolasi yang representatif tentunya. Yang keempat adalah menyiapkan gedung darurat yang disiapkan untuk antisipasi jika saja terjadi lonjakan PDP yang cukup tinggi di Kabupaten Majalengka. Yang kelima, telah menerbitkan surat edaran belajar di rumah dan juga pembatasan jam kerja di kantor. Yang keenam, melakukan penyemprotan desinfektan di fasilitas umum dan fasilitas pemerintah. Dan yang ketujuh, menyiapkan TPU khusus pasien positif meninggal karena COVID-19 di daerah Kadipaten. Nah, jika 7 bantuan tersebut masih dirasa kurang dan masih ada yang belum kebagian, maka kita dihimbau juga untuk melakukan gerakan nasi bungkus yang disebut dengan Gasibu. Gerakan nasi bungkus ini nanti akan dilaksanakan di setiap desa, di satu kelurahan atau di satu desa, dengan mendirikan dapur umum. Dapur umum tersebut dijalankan oleh Karang Taruna dan juga PKK. Nanti teknisnya nasi bungkusnya tidak dibagikan di tempat itu, sehingga menimbulkan, kalau dibagikan di tempat tersebut kan nanti akan datang masyarakat sehingga berkerumun, nantinya social distancing-nya juga tidak baik. Tapi PKK menyediakan makanan nasi bungkus, Karang Taruna membagikan ke masyarakat yang rentan kelaparan atau tidak bisa makan pada hari tersebut. Mudah-mudahan pandemi ini terus berlanjut. Tugas teman-teman Karang Taruna yang paling utama adalah melakukan sosialisasi yang masif dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 ini.
dengan cara social distancing, dengan penyuluhan di lingkungan. Yang kedua adalah melakukan penyemprotan disinfektan yang sudah dilaksanakan di beberapa titik tentunya saat ini. Yang ketiga adalah membantu ekonomi tetangga dan membantu penjual-penjual keliling yang ekonominya yang perlu bantuan uluran tangan kita. Nah, di Majalengka sendiri, jika teman-teman ingin berkoordinasi dengan program-program atau kebijakan pemerintah mengenai COVID-19 ini, telah dibentuk Pusat Informasi dan Komunikasi COVID-19 Majalengka. Bisa dikontak di call center 112 atau bisa di nomor handphone di nomor WhatsApp 081 32 4849 727. Kawan-kawanku, Ketua Karang Taruna Kabupaten Majalengka, dalam perang melawan COVID-19 ini ada 3 benteng. Yang pertama adalah benteng pencegahan, yang kedua adalah benteng tracing, benteng penelusuran, yang ketiga adalah benteng treatment. Hari ini kita ditugaskan untuk berada di benteng pertama, yaitu benteng pencegahan. Mari kita sama-sama sosialisasikan pencegahan COVID-19 ini dengan cara menerapkan physical distancing, menjaga jarak, tidak membuat kerumunan, tidak melakukan kopdar-kopdar, dan membatasi dulu kontak fisik dengan orang banyak. Kuncinya adalah disiplin. Jika kita disiplin, maka penyebaran dan penurunan COVID-19 ini bisa kita tekan dengan seminimal mungkin. Yang kedua, tracing, pelacakan. Pelacakan ini nanti akan dilaksanakan apabila jumlah orang yang terinfeksi corona semakin banyak, kemudian akan timbullah zona merah, zona-zona di mana COVID ini banyak yang terjangkit. Mudah-mudahan Majalengka tidak terjadi tracing sehingga dilaksanakan PSBB atau karantina wilayah. Yang terakhir adalah treatment. Benteng yang terakhir adalah benteng perawatan. Sesungguhnya ini adalah benteng yang paling berat karena fasilitas kesehatan dan tenaga medis kita terbatas. Apabila jumlah pasien terdampak corona ini membludak luar biasa, maka tidak akan bisa ditangani dengan semaksimal mungkin. Intinya, mari kita jaga-jaga semua dengan disiplin, dengan bersama-sama mempersempit penyebaran dan juga penurunan COVID-19 di Kabupaten Majalengka. Kita tidak mau negara kita seperti negara India yang hari ini terjadi kerusuhan karena kelaparan dan juga masyarakat susah mencari makan, atau di Filipina yang terjadi penjarahan karena alasannya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mudah-mudahan dengan kerjasama, dengan kawan sosial, COVID-19 di negara kita bisa segera berakhir. Salam Aditya Karya Mahat Prayoda, Pemuda Karang Taruna Majalengka, Raharja.